Ronald Batubara. Sekarang tinggal di mana, Le? Tinggal di Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tinggal di Kuala Behe ya. Iya. Kuala Behe itu kira-kira dari Pontianak berapa jam ya? Suara Le kayaknya bisa lebih keras lagi deh. Iya. Dari Pontianak sekitar 7 jam lebih lah. 7 jam lebih ya, 7 jam lebih. Jadi Le Ronald tinggal di sana. Iya. Tinggal dan menikah di sana ya. Iya. Ya, oke. Dan melayani juga ya. Iya. Melayani apa? Pelayanannya apa nih? Bisa cerita nggak? Pelayanannya ke pedalaman menjangkau kampung-kampung yang belum mengenal Injil dan anak-anak lewat sekolah minggu dan ke penjara. Di Ke Rutan penjara Landak. di Rutan Landak ya. Itu tiap hari apa di Rutan Landak? Hari Rabu, Minggu kedua dan Minggu keempat. Oh, oke. Terus sudah berapa lama Le Ronald ini pelayanan ke Rutan Landak? Sudah berapa tahun? Itu dari 2011 akhir. Udah lama ya? Iya. Udah lama. Oke, terus yang ke pedalamannya, saya dengar sekarang lagi fokus melayani di satu kampung namanya Sarui ya. Iya, Oke, itu pedalaman ya, Le? pedalaman. Ada listrik di kampung Sarui itu? Belum ada listrik. Belum ada listrik. Sinyal juga nggak ada ya? Sinyal apalagi. Ya, oke ya. Jadi teman-teman, sekarang saya ngobrol sama Ronald Batubara, suka kepleset nih. Ronald ya kan. Dengan Ronald Batubara, ya dia sekarang tinggal di Kalbar melayani. Tapi kita mau tanya-tanya masa lalunya ya. Jadi Le dulu pernah di penjara ya? Iya, Iya. saya pernah di penjara yang sampai menjalani hukuman itu 3 kali. 3 kali ya. Jadi oke. Yang pertama kali di penjara mana? Di LP di Bogor. Di Bogor ya. Iya. Berapa lama vonisnya waktu itu di LP Bogor? Yang pertama itu 11 bulan. 11 bulan. Kasus apa tuh dulu? Kasus kelahi. Berkelahi. Berkelahi. Jadi 1 lawan 1 atau tawuran tuh, Le? Ya waktu itu kami tawuran sih, rebutan lahan di terminal. Oh, jadi Le yang direbut lahannya atau Le sama teman-teman yang ngerebut lahan orang? Kami yang ngerebut lahan orang. Oh, dapat nggak lahannya? Dapat. Dapat ya. Tapi ya resikonya setelah selesai saya ditangkap. Ya lahannya kawan yang ngelolanya. Kawan yang ngelola ya. 11 bulan di LP Bogor, di Pondok Rajek bukan itu? Bukan ya? Di apa Di lapas apa tuh? Di Bogor. mana pasnya? Yang di Paledang ya, LP Paledang ya, di Paledang. Nah, 11 bulan di sana, Le waktu itu umur berapa? Umur sekitar 25. 25 ya, 25. Nah, waktu itu kapok atau makin jadi setelah di penjara? Makin jadi karena ada rasa gimana gitu, penjara udah saya jalani, Bangga gitu ya. Berasa jago ya. iya, ngapain takut, siapa lagi yang ditakuti gitu, karena Akhirnya keluar dari situ makin jadi. makin jadi. Oh, oke, terus penjara yang kedua di mana? Penjara yang kedua juga waktu itu di Paledang. Paledang. Kasusnya sama tidak? Kasusnya waktu itu 365 atau perampokan. Perampokan ya, perampokan. Oh, berarti lebih dari 1 orang dong pelakunya. Iya, Hmm, kami waktu itu 3 orang masuk. 3 orang ya. Itu divonis berapa tahun? Le? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, ya kan. Oh, dan pasti nggak kapok lagi lah ya. Iya, nggak kapok lagi. Karena setelah di situ ternyata penjara itu waktu itu menurut pemikiran saya seperti universitas ya. Seperti kampus gitu. Kita Kampus kejahatan gitu kan. kampus kejahatan, kita masuk umpamanya kasus 365, di dalam nanti ketemu lagi orang yang lebih hebat dari kita. Jadi kita yang bisa belajar ya. Belajar dari mereka. Membangun jaringan. Iya, membangun jaringan. Oke ya, sedih ya, tapi itu faktanya ya. Itu faktanya. Oke. Terus selama di 2 penjara ini punya pengalaman buruk nggak selama di 2 penjara ini di Paledang ini?
Ya, entah diperlakukan buruk, berkelahi, atau pernah di sel isolasi gitu. Waktu itu sih nggak sampai di sel isolasi, cuma ya memperlakukan buruk orang lain pernah. Oh, jadi Le pelakunya ya? Iya, saya pelakunya. pelaku. Mukulin orang nih? Mukulin orang. Wah. Ya karena waktu itu di blok tahanan dengan blok napi kan dipisah. Iya. Saya lagi mau ke blok napi, ada saya panggil satu orang, Ah. dia nggak mau saya panggil. Begitu kan biasa kalau pas bagi cadong, Bagi nasi, makanan ya, cadong. itu pembatasnya itu dibuka. Oh, Nah ya. itu kesempatan saya masuk cari orang itu, saya pegang kunci gembok apa tadi? Gembok sel. Gembok pintu pembatasnya itu gembok yang 5 Yang besar ya? yang besar itu saya pukulkan ke kepalanya. Waduh. Dia langsung Ngeri ya? Iya, saya pukul ke kepalanya, dia langsung ketakutan melari. Jadi karena dia udah lari saya nggak kejar, tapi kepalanya mungkin udah Pecah ya? pecah atau pokok paling enggak dia benjol pasti itu. Oke ya. Oke, akhirnya Le di penjara di kedua bebas, lalu kan 3 kali di penjara. Yang ketiga di penjara mana Le? Yang ketiga itu di LP Pak Jo Palembang. Oh, jadi di Palembang ya? Oh, jadi ketangkap di sana? Ketangkap ya di Jalan Lintas Sumatera Oh, jadi waktu itu dari Medan mau ke ke Jakarta. katanya bawa ganja ya? Iya. Ya, barang bukti Le berapa banyak waktu itu? Waktu kami ketangkap itu saya dengan ada 2 anggota saya atau yang kerja dengan saya waktu itu ada sekitar 175 kilo. Wih, itu ganja ya? Iya. Wih, mabuk ya kalau dipakai semua ya? Kalau biasa kita udah sampai di gudang itu nggak usah kita pakai, tidur di atasnya aja udah mabok, uapnya keluar. Gitu ya? Aduh, oh, pernah begitu ya? Kayak nggak ngebakar ganja tapi mabuk ya? Uap. Kan pas kita udah Buka. sampai di gudang buka lakbannya biar nggak berembun. Iya. Itu uapnya Aromanya aja ya? aromanya langsung. Kan gudangnya tertutup nggak ada. Wah, begitu ya? Oke, lalu ketangkap di sana, lalu Le divonis berapa lama waktu di sana? Saya divonis setelah diperiksa di kantor polisi, di sidang divonis 18 tahun penjara. 18 tahun penjara ya. Oke. Walaupun Le Batubara udah pernah 2 kali di penjara, pasti shock dong. Shock, bukan shock lagi ya, kayaknya down gitu, langsung ada pikiran udah habis sudah Habis ini. ya. Habis ya. ini. Ya, jadi Mati di penjara ini. membusuk di penjara ya. Jadi yang kebanggaan dulu di Paledang, yang ngerasa bangga hilang semua ya. Hilang. Ya, oke ya. Nah, itu Le itu udah berapa lama bawa ganja dari Medan ke Jakarta baru ketangkep di Palembang? Sejak saya bebas terakhir dari Paledang kira-kira tahun 2000-an. 2000-an, dari mulai 2000-an saya udah mulai nggak ke kriminal lagi, cuma udah mulai jualan ganja lah, kecil-kecilan di Bogor. Setelah lama-lama ketemu teman lagi, main partai besar. Jadi pas kami ketangkap itu udah kali kelima bawa. Udah kali kelima ya. Dan rata-rata itu bawanya 100 kilo ke atas. 100 kilo ke atas. Jadi sempat jualan narkoba kecil-kecilan, lalu mulai partai besar. Jadi kayak banting setir ya, dari kriminal lalu ke jualan ya. Jualan. Nah, nanti kita lanjut nih ke waktu Le di penjara di Palembang. Nah, waktu itu Le kriminalnya itu rampok, betul ya? Iya. Ya, rampok. Rampoknya seperti apa tuh dulu Le? Ya, waktu yang setelah yang rampok betul-betulan itu, kami setelah saya bebas yang kedua itu, seperti saya ceritakan di awal ya, ketemu dengan yang senior-senior. Iya. Perampok-perampok senior ya. Senior, mereka bebas duluan, mereka tinggalin alamat. Kalau mau gabung nanti bebas, datang aja. Kebetulan mereka tinggal di Bandung. Jadi setelah bebas tahun 99 saya ke Bandung, ketemu mereka, kami mulai
apa di situ, gabung dengan komplotan mereka. Kebetulan komplotan mereka udah terkenal. Oh gitu ya. Sampai di Bandung dan sekitarnya, Jakarta, polisi udah kenal mereka semua, sampai dijuluki itu komplotan tali sepatu. Oh, komplotan tali sepatu Iya. ya. Kenapa bisa disebut komplotan tali sepatu? Itu sebenarnya yang memberi nama itu polisi sendiri, karena setiap kami melakukan aksi, korbannya selalu diikat pakai tali sepatu. Oh gitu ya. Akhirnya polisi kasih nama komplotan tali sepatu ya. Iya. Ya, terus kan saya sempat dengar cerita dari Le Batubara waktu itu ngerampok, lalu akhirnya teman-teman Le itu semuanya ditembak mati. Ya, itu bisa cerita nggak gimana? Ya, itu pada akhiran 2001. Ah, Kira-kira bulan 6 kalau saya tidak salah. mm-mm. Itu kami di Bandung malamnya mau operasi lagi. Oke. Saya dengan supir yang biasa bawa mobil kami sudah dari siang sama-sama. Pas malam kira-kira jam 6:30 malam kami turun ke arah kota Bandung. Ah, Saya ditinggalin di stasiun Padalarang. oke. Dia bilang, "Nal, tunggu di sini biar saya jemput teman-teman yang lain, ada 6 orang lagi." Mm-mm. Kemudian dia pergi, saya tunggu-tunggu sampai pagi kok tidak datang-datang ini enggak. Saya nggak dijemput-jemput. Ya sampai pagi menjelang, tiba-tiba mereka nggak datang, saya kembali lagi ke kosan di waktu itu saya tinggal di daerah sekitaran alun-alun. Mm-mm. Kemudian teman-teman ada yang jualan di sana, orang-orang Batak, Ya. kasih saya koran pagi. Mm-mm. Di koran pagi itu judulnya 6 orang perampok ditembak mati di dalam mobil. Itu temen Le semuanya? Iya, saya begitu lihat judulnya dan lihat kebetulan ada foto mobilnya dan kelihatan plat mobilnya. Jadi saya kenal mobil. Oh ini. Dan setelah saya baca, benar, mereka teman-teman saya mati semua dan matinya ditembak di kepala dan di dada. Jadi harusnya mereka jemput Le dulu ya? Iya. Ini kejadiannya abis ngerampok baru jemput? Enggak, Atau baru mau berangkat. Oh, berarti memang sudah diincer ya? Iya. Sama polisi ya? Iya. Oh, Karena sebelum hari H itu kami memang melakukan perampokan di sekitar kota Bandung, dan perampokannya itu lumayan gimana ya? Kompleknya mungkin komplek orang-orang kaya. Jadi yang korban itu melapor. oh. Karena kami waktu itu nggak ada yang nggak pakai topeng. Oh gitu, nggak pakai topeng ya? Ya, dilaporkan. Yakin aja ya nggak pakai Iya. topeng ya? Karena nggak pakai topeng dan teman-teman semua udah rata-rata residipis, Oh. jadi gampang dikenali. Iya iya. Akhirnya setelah Le tahu teman-teman ditembak mati semua, Le Batubara kabur dan mulai usaha jualan narkoba itu, ganja. Oh, oke, jadi panjang ya ceritanya ya, panjang. Jadi Le Batubara ini kenapa? Ya, oke Le ya. Terus kan divonis 18 tahun ya di Lapas Pak Jo ya, Palembang ya. Total Le Batubara menjalani masa hukuman berapa lama? Saya jalani 9 tahun 3 bulan karena ada ngurus pembebasan bersyarat. PB ya, oke ya, ada PB ya. Nah, butuh waktu berapa lama setelah di penjara Le itu bisa bangkit? Ya. Ya, saya ditangkapnya 2001 bulan 11. Oke. Kemudian dari 2001 bulan 11 sampai 2004. Sampai Saya 2000. 2004 baru benar-benar. Oh, jadi lama ya. Lama. Jadi lama. Jadi sebelum 2004 itu kacau ya. Kacau. Kacau ya. Ceritain kekacauan paling buruk gimana? Apa berantem, apa mau bunuh diri atau gimana waktu itu? Yang paling buruk waktu itu masih di rutan Muara Enim. Oh, sebelum dipindah ke Pak Jo. Sebelum dipindah di Pak Jo, kami Oke. ditangkap di Muara Enim. Setelah vonis 18 tahun, saya mulai stres. Mulai stres ya. Ada rencana mau melarikan diri sampai
saya buat besi yang tajam, saya asah sampai runcing, dan waktu itu saya mau coba buat keributan. Saya goyang-goyang sel agar petugas datang. Rencana di otak saya waktu itu, kalau petugasnya atau tamping yang datang dekat, saya akan tusuk biar ribut. Ada masalah, saya dimasukkan sel yang lebih kecil. Karena udah saya gambar dan amati selnya, kayaknya dari situ gampang melarikan diri. Bisa kabur ya, bisa melarikan diri ya. Oke ya. Jadi udah senekat itu ya? Iya. Udah senekat itu ya. Terus akhirnya bagaimana tuh sebelum akhirnya pulih itu, selama di dalam ada marah nggak teman-teman ninggalin atau ngerasa putus asa, bagaimana akhirnya? Iya, sangat putus asa sekali ya, karena selama di luar, apalagi tahu sendiri kalau bisnis ganja itu uangnya banyak. Yeah, jadi baik sama orang ya, banyak teman ya. Banyak teman. Tapi begitu kita jatuh masuk dalam penjara, teman-teman menjauh semua. Iya. Nggak ada yang datang. Alasannya ya takut, apalah segala macam. Yang jelas ya nggak ada lagi teman kayak kita. Pernah dibesuk nggak? Pernah ada yang besuk nggak? Selama saya jalani hukuman 9 tahun 3 bulan tidak pernah. Jadi istilahnya pada saya kemana semuanya ya? Jadi anak hilang. Jadi anak hilang ya. Oh, oke ya. Jadi pasti buruk banget ya, buruk banget. Mungkin teman-teman satu sel pun segan sama Le ya? Iya, karena segan, dan sebelum saya dipindah ke Pak Jum, mereka udah dengar kabar saya mau buat ulang. Karena sebelum saya pindah ada juga yang udah duluan di oper, pasti cerita. Dan ketika sampai di sana, apalagi hukuman kita di atas 10 tahun, pasti ada rasa hormat karena itu udah kayak bukan penjahat kelas 3 ya. Iya, dan udah ada kayak gimana ya? Hukum yang tidak tertulis lah di dalam. Yang hukumannya lebih tinggi pasti lebih dihargai, dihormati, karena otomatis orang yang hukuman tinggi pasti pikirannya menurut mereka itu orang yang udah nekat-nekat. Orang gila, nggak usah diganggu ya. Nggak usah diganggu. Ya, oke. Nah, Le, kita ngobrolin masa kecil Le Batubara dulu. Maksudnya apa yang terjadi di masa kecil Le dulu? Ya, akhirnya umur 25 tahun udah berebut terminal, maksudnya pasti berantem, narkoba, semua dunia kejahatan itu biasa. Maksudnya apakah masa kecil Le Batubara itu seperti anak pada umumnya atau Le mengalami hal-hal tertentu dulu? Ya, saya masa kecil itu memang kayaknya gimana ya? Orang tua saya secara khusus papa itu cara mendidik anak itu terlalu keras. Oke. Jadi ringan tangan. Jadi Le sering dipukul ya? Sering dipukul. Kalau dicaci maki sering ada nggak atau hanya dipukul? Kalau caci maki sih jarang. Bapak itu jarang mengeluarkan kata-kata, tapi lebih cepat mengeluarkan tangannya. Main pukul aja ya, main pukul. Pakai rotan, pakai ikat pinggang. Apa perlakuan paling buruk Le dipukul pakai apa yang Le masih ingat? Yang paling buruk yang pernah saya alami, saya waktu itu karena saya nggak sekolah dan waktu itu mengambil uang bapak ya. Saya nggak pulang-pulang, kemudian bapak dapat, saya dibawa pulang, disuruh buka baju, dipukulin, baru diikat di pohon. Diikat? Malam-malam diikat di pohon sambil disiram. Iya. Itu Le umur berapa dulu? Umur kira-kira 12-an tahun. Oke, saya baru tahu sih bagian ini. Ya karena ya saya pikir ada hubungan sih. Karena jujur ya, kita jadi apa setelah dewasa itu sumbangsi masa kecil kita. Karena seringkali kita juga nggak sadar ya. Karena saya percaya nggak ada orang langsung jahat. Ya nggak ada orang juga langsung baik. Ya nggak ada orang juga langsung baik. Jadi ya terus kalau pergaulan dulu waktu remaja lingkungan Le apa memang udah biasa mabuk, berantem? Iya, lingkungan kami di Sidempuan itu ya. Di Padang Sidempuan. Padang Sidempuan itu yang memang lingkungan yang ya kalau untuk pertumbuhan anak-anak nggak sehat lah. Nggak sehat ya. Jadi, bukan tempat yang baik buat anak kecil ya. Bukan tempat yang baik karena
Judi juga pasti itu hal biasa ya. Ya. Oke. Jadi akhirnya ya nggak heran ya, Le. Maksudnya nggak heran itu terjadi. Ya oke. Terus kita balik ke lapas ya, Palembang ya. Apa yang mengubah Le sehingga berubah total? Ya, waktu yang membuat saya berubah total itu waktu itu ada. Sebenarnya sebelum itu saya udah mulai ada kebaktian di lapas waktu itu, yang ada datang orang dari luar untuk mengunjungi, mau kebaktian. Pertama-tama ikut saya hanya penasaran dan motivasinya nggak benar. Apa Jadi tuh waktu itu motivasinya? daripada di blok nggak ada kegiatan, mending ikut ibadah. Ya. Hitung-hitung ada lihat cewek-cewek cantik yang datang gitu. Ya, tamu-tamu ya, Tamu-tamu tamu-tamu yang ya, datang. oke. Tapi seiring berjalan waktu, suatu saat ada kunjungan dari luar, ada seorang mahasiswa waktu itu, dia kasih saya satu pembatas Alkitab. Di situ ada ayat firman Tuhan seperti ini bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu agar kamu berbuah. Nah, sejak saya terima itu, saya terngiang-ngiang di pikiran saya, apa maksudnya ini? Saya baca terus, renungkan, dan tiba di satu titik ada perasaan di hati saya, kalau saat ini saya mati, saya pasti langsung masuk neraka. Karena selama hidup nggak pernah melakukan perbuatan yang baik. Jadi dari perasaan dan pikiran itu saya mulai mencari bagaimana agar saya tidak hidup seperti ini terus. Jadi mulai sudah ada ya. Lalu Tuhan pakai cara itu ya, pembatas Alkitab, ada ayat di situ. Terus apa titik Le ambil keputusan untuk tinggalin semua kehidupan yang lama itu? Ya, waktu itu saya ambil keputusan seperti ini. Waktu itu udah mulai rajin ikut ibadah, kan ada ketemu dengan yang jadi pembina, mentor saya, bapak rohani saya itu Pak Samuel Uliloni. Pak Samuel ya. Dia pendeta yang melayani ke lapas Palembang. Iya. Oke. Saya bilang ke dia, Om, tolong doakan saya mau benar-benar lepas, terutama dari narkoba ya, karena walaupun di dalam ya kita tetap rahasia masih umum gitu. Ya, masih make ya. Masih malah lebih susah lepas lagi ya. Susah. Karena hanya itu hiburan, betul ya? Hanya itu hiburan, nggak ada yang lain. Kemudian saya waktu lagi sakau, saya bilang, Tuhan, saya mau benar-benar sembuh. Akhirnya saya komitmen, saya ambil keputusan waktu itu doa puasa. Doa puasa ya. Saya doa puasa 40 hari. 40 hari ya. Ya. Tiba-tiba mantan perampok ya kan. Doa puasa ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Iya, cari Tuhan sungguh-sungguh, doa puasa 40 hari. Setelah selesai 40 hari pertama itu, seminggu kemudian jatuh lagi, pakai lagi. Kok bisa udah 40 hari loh? Iya. Kok bisa jatuh lagi? Itu selemah itu atau godaannya yang menggiurkan? Godaan memang menggiurkan. Bayangkan di samping kita orang lagi make. Oh gitu ya. Dan ditawarin kali ya? Ditawarin. Iya. Iya. Jadi pakai apa waktu itu? sabu sama ganja. Sabu sama ganja ya. Jadi saya setelah itu seminggu lewat, saya benar-benar nangis di hadapan. Nyesel banget ya. Nyesel. Bodoh Tuhan banget. udah Biasanya memang begitu. udah berjuang. Udah jatuh baru nyesel gitu ya. Ya. Saya berdoa lagi, Tuhan ini benar-benar tolong saya, kalau memang kamu sayang dengan saya Tuhan, tolong saya, mampukan saya untuk berhenti. Saya doa puasa lagi yang kedua. Oh ya, berapa? 40? Oh, kirain 80 hari biar lebih. Enggak, 40 hari ya. Ya. Puji Tuhan, setelah 40 hari yang kedua, mungkin sudah saatnya Tuhan juga Roh Kudus bekerja di hati saya. Seperti setelah selesai 40 hari kedua itu, kayak gimana ya, di hati saya kayak tenang gitu, nggak bisa diungkapkan. Ada yang berbeda ya? Iya, ada sesuatu yang terjadi di dalam ya? Oke. Bahkan waktu itu saya udah mulai terganggu dengan asap rokok. Oh. Ada orang merokok
dapat di sebelah saya, tolong jauh-jauh lah. Jadi sebetulnya itu sudah sesuatu yang berbeda ya, di dalam sudah ada ya. Ya, wow, bagus banget ya. Nah, kemudian saya terus respon terus bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau sembuhkan saya, tolong saya, ini saya Tuhan, saya mau Tuhan. Ya, jadi Le Batubara memberi diri di situ. Iya. Ya, memberi diri ya. Oke, bagus ya. Terus cikal bakal timbul hati untuk melayani bagaimana? Di bagian mana, Le? Ya, ketika sudah berjalan waktu, kemudian di dalam juga saya mulai ada beberapa yang pelayan ke situ yang datang hamba-hamba Tuhan. Kebetulan mereka dosen juga. Mereka kasih kelas khusus untuk saya belajar Alkitab di dalam. Oh, jadi dimuridkan ya? Ya, dimuridkan di sana. Kemudian setelah saya mulai belajar Alkitab, timbul pemikiran di hati saya, Tuhan, karena Tuhan begitu baik sama saya, menolong saya mau melayani Tuhan. Kalau bebas nanti Tuhan, saya mau full time melayani Tuhan, apapun resikonya. Wih. Akhirnya panggilan itu mulai nyata ya di hidup Le Batubara ya. Oke, singkat cerita, akhirnya Le jalanin 9 tahun lebih, ya kan. Begitu bebas dari lapas, itu udah pribadi yang baru, betul ya? Iya. Bukan lagi mantan kriminal, perampok, ya bandar narkoba, bukan lagi itu, tapi orang yang hatinya sudah diubah Tuhan ya. Iya. Ya, wah keren sekali. Lalu Le akhirnya dari situ langsung ke Kalimantan Barat, ya. Ya, ada cerita di balik. Ternyata ketika kita sudah dekat Tuhan, bukan hanya Tuhan yang memperhatikan kita, manusia juga ikut memperhatikan kita. Gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu setelah saya bertobat, saya dipercaya jadi tamping gereja di sana. Oke. Jadi ada sedikit kebebasan, saya cuma malam di blok. Dari pagi sampai sore di gereja. Di gereja ya. Yang ngurus gereja. Kebetulan saya juga dipercaya karena tamping ada hubungan dengan pelayanan, saya dipercaya megang HP. Oke. Dan waktu itu ada buat Facebook, anak-anak mahasiswa yang datang buatkan Facebook saya. Kemudian direkomendasikan berteman dengan kakak tingkat mereka di STT IKAT. Oh. Kemudian kenalan. Kayaknya kisah cinta nih. Iya. Kenalan dengan yang sekarang jadi istri saya. Wah. Jadi beruntung kali ya. Ya. Itulah luar biasanya Tuhan ketika kita dekat Tuhan dikasih bonus. Wah, Ya. oke. Akhirnya satu waktu dia sering lihat status saya, status yang selalu menguatkan orang lain, ada motivasi firman Tuhan. Satu saat dia tanya, "Abang di mana sih?" Saya bilang di penjara. Kaget dia. Dia nggak tahu ya sebelumnya. Nggak tahu. Oh, dia pikir ini pasti Pak Pendeta, nggak taunya di penjara ya. Ya, pas saya bilang di penjara, kami lewat telepon. Oke. Tiba-tiba ada sekitar 5 menitan lah mungkin terdiam. Zeng, dia kayak mau matiin nggak enak kan? Ya, terdiam. Kemudian saya dengar dia bilang, "Oke, nggak apa-apa. Saya nggak pernah lihat masa lalu orang. Saya lihat yang ke depan." Saya langsung bilang, "Yes." Ya. Ada harapan ya. Iya, ada harapan. Kemudian langsung setelah itu nggak lama kemudian setelah saya bebas, saya juga berdoa ke Tuhan, Tuhan, saya juga mau, saya laki-laki normal, saya juga mau nanti ada pendamping hidup. Dan Tuhan setelah bebas dia ajak janjian ketemuan di Jakarta. Kebetulan dia udah pelayanan duluan, dia pelayanan waktu itu ke Palu, dia pulang dari Palu janjian ketemuan di bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Baru pertama kali ketemu janjian kayak anak ABG, padahal udah tua. Dia bilang, "Saya pakai baju ini." Dia bilang waktu itu pakai baju ungu, saya pakai baju biru. Saya bilang, "Ya, tunggu di depan." Akhirnya mana nih ketemu unguku itu. Ketemuan di depan, biasa kayaknya udah lama kenal. Tapi emang udah lama kenal, cuma lewat telepon kan. Telepon. Dan setelah lanjut itu ternyata dia tantang juga. Kalau memang serius, berani nggak temui keluarga saya di Kalimantan? Berani, saya bilang. Saya temui sendirian. Sendirian ya? Berani kali ya, sendirian ya. Ya, setelah saya temui, keluarganya juga
setuju. Akhirnya kami tentukan menikah setelah saya bebas. Saya bebasnya bulan 11 2011 bulan 3. Oke. Kemudian kami menikah 2011 bulan 11 tanggal 11 Wih. jam 11. 11. Oh, Dan luar luar biasa. biasa ya. Setelah kami menikah, kami pindah ke Kalbar dan mulai full pelayanan di Kalbar. Ya, wah puji Tuhan ya. Karya Tuhan indah ya. Orang jahat, orang yang beringas ya, perampok itu pasti beringas ya, tiba-tiba berubah. Dan saya tahu pelayanan Le Batubara ya, pelayanan anak sekolah minggu, ke penjara, ke pedalaman ya. Dan jadi apa pesan masukan Le buat teman-teman ex napi atau napi kalau ngelihat acara kita ini, Le? Ya teman-teman kan, pesan-pesan buat teman-teman, jangan pernah berkecil hati. Oke. Karena ketika kita ada di dalam penjara, itu adalah kesempatan yang bagus yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Belajar di sana untuk memperbaiki apa yang salah. Saya selalu bilang ketika pelayanan di teman-teman di Rutan Landak, saya selalu bilang ke mereka, di sini kita lagi diperbaiki. Ini adalah bengkel rohani buat kita untuk memperbaiki apa yang salah pada hidup kita di masa lalu kita. Dan ketika kita sudah bebas, kita sudah menjadi manusia baru. Dan Le Batubara buktinya ya. Ya Tuhan bisa ubah ya menjadi hamba Tuhan, berkhotbah, pergi ke banyak tempat ya, betul ya Le. Ya, jadi makasih Le ya Yes. buat sharingnya ya. Sebetulnya Le Batubara ini lagi berobat ya. Yeah. Karena ada jantungnya udah pakai ring, lalu kontrol ke Ponti, nginep di rumah, akhirnya kita buat video biar teman-teman ex napi dan napi bisa ngelihat dan dikuatkan. Ya, kalau menurut saya tidak masalah kita berjumpa dengan Tuhan di mana saja. Bersyukur kalau kita dibesarkan di keluarga yang takut Tuhan. Dari kecil kita diajar mengasihi Tuhan. Ya kita, tapi kalau kita tidak punya keluarga seperti itu, ya tidak apa-apa. Saya bertobat di rehab narkoba. Ada orang di banyak area biasanya areanya itu penderitaan. Ya jadi nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman susah di penjara dan lain sebagainya mentok itu bagus. Yang penting waktu kita menderita, waktu kita susah nggak ada harapan, kita melihat ke atas. Kalau ke kiri kita lihat nggak ada jawaban, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke bawah, ya kita lihat ke atas bahwa ada Tuhan. Pengampunannya tanpa batas, dia nggak ngelihat rupa, dan dia spesialisasinya ngubah orang dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang berguna. Ya betul ya. From nothing to something katanya. Ya dari gelap kepada terang. Jadi ya tetap semangat buat setiap kita, buat Le juga. Le, thank you, makasih. Ya selamat melayani ya. Ya jadi berkat.